Halo Intelektual Muda, kembali lagi di Content of University. Kali ini kita bakal ketemu nih salah satu program studi yang ada di Universitas Lampung yang pastinya kuliahnya itu seru-seru dong. Kamu penasaran nih apa aja kegiatan kuliahnya dan gimana aja program studi itu? So, kita langsung kenalan aja ya sama narasumbernya. Halo Kak, kenalin nama aku Ulan dari Radio Kampus Unila. Mungkin kakaknya bisa kenalin nih nama, prodi, dan angkatannya. Ya, nama saya Elizabeth, biasa dipanggil Naomi, prodi Pendidikan Bahasa Perancis angkatan 2019. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Adele dari Prodi Bahasa Perancis juga, angkatan 2019. Oke, aku boleh nih ya Kak nanya-nanya tentang bahasa Perancis dikit nih. Boleh dong. Silakan. Oke, yang pertama nih ya Kak ya, yang basic dulu nih. Apa sih alasan Kakak masuk ke bahasa Perancis? Ya, Boleh nih dari salah satunya dulu nih. Oke, aku dulu. Sebenarnya untuk memilih bahasa Perancis secara langsung enggak, ada beberapa pilihan sebelum masuk. Tetapi kenapa bahasa Perancis masuk ke salah satu pilihannya? Itu ya tertariklah dengan bahasa Perancis. Kayaknya bahasa Perancis itu apa ya? Orang-orang juga tahu bahasa Perancis itu apa namanya? Keren lah gitu ya, keren gitu, dan juga mungkin prospek kerjanya juga seperti yang aku mau gitu, kayak bekerja di bidang-bidang bahasa, penerjemah, penulis, seperti itu. Kalau kakaknya nih, kalau Kak Adel gimana? Kalau aku juga sama sih sebenarnya, kalau untuk bahasa Perancis sebenarnya untuk pilihan kedua, karena nggak masuk di pertama, tapi tetap karena emang pilihan kita harus mau nggak mau tetap diambil kan. Sebenarnya masih ada hubungannya juga sih sama jurusan pertama, karena kan kalau kulineri kan deket kan sama Perancis, jadi ya masih berhubungan lah. Oke, nah kan kakak kan pada milih bahasa Perancis nih kan di pilihannya. Sebelum itu kakak udah bisa bahasa Perancis apa enggak sih Kak sebelum masuk ke sini gitu? Gimana Anda? Duluan ya? Ya, silakan. Sebenarnya kalau dari masuk awal keterima itu emang benar-benar pure nol. Tapi begitu tahu pengumuman masuk, ya mau nggak mau kan kita harus setidaknya belajar sedikit dong untuk cara pengenalan atau mungkin bersapa kayak bonjour atau bonjour gitu kan. Ya, sama sih kalau aku juga. Oke, berarti sebelumnya nggak ada nih ya sama sekali basic bahasa Perancis gitu kan. Nah pas masuk ini kan nggak bisa nih sama sekali. Ada culture shocknya nggak sih pas masuk situ kayak mungkin kok udah ada yang bisa bahasa Perancis lancar, terus kalian belum bisa, itu ada nggak sih kayak gitu? Iya, kalau dari aku ada pasti, karena takut juga gitu kalau berpapasan, kalau apa namanya ya, kalau madam udah mulai ngomong dengan bahasa Perancis gitu, waduh gimana gitu ya, bingung, namanya juga baru pertama kali dengar langsung ada yang ngomong menggunakan bahasa Perancis apalagi lancar. Itu sih pertama kali yang bikin agak-agak was-was ya, bisa nggak untuk kedepannya gitu. Oh, untuk madam itu panggilan dosen ya? Oh iya, ibu, madam. Ya, kalau aku sendiri juga ada sih sebenarnya kayak untuk sebenarnya buat cara pengucapan kan di bahasa Prancis itu sama bahasa Indonesia agak beda, apalagi kayak beberapa kata itu pengucapannya agak sulit diucapin sama orang Indonesia. Apalagi kayak ada beberapa temen yang emang kayak orang Lampung kan, kalau untuk ngomong R itu kan kental banget ya, beda dikit lah sama orang Lampung, jadi tuh kayak ngeliat mereka tuh kayak ih jago banget sih ngomongnya gitu ya, R bagus banget kayak orang Perancis. Oh berarti termasuk agak susah ya belajarnya atau enggak nih? Kalau susah sih kalau kan kalau belajar tuh ada beberapa bagian gitu kan, ada yang emang bisa diterima cepet, ada yang juga susah sampai sekarang juga masih susah buat dipelajari. Oke, jadi pasti kan intelektual muda ini pada penasaran nih ya mata kuliah apa aja sih yang ada di bahasa Perancis, mungkin bisa jelasin secara garis besar ya, terus kayak dosennya tuh pakai bahasa Perancis apa bahasa Indonesia sih ngajarnya? Ya, kalau untuk mata kuliahnya itu karena kita aspeknya itu kebahasaan ya, jadi ada keterampilan, ada 4 keterampilan, kayak keterampilan membaca, menulis, menyimak, berbicara. Nah itu empat-empatnya ada di mata kuliah terpisah dengan nama-nama Prancis. Terus juga ada mata kuliah pendidikan, karena kita kan di bawah naungan FKIP, jadi ada kayak pembelajaran ya begitulah, mata kuliah yang memang dari fakultas begitu kan.
Lalu juga ada mata kuliah yang peminatan itu ada tiga itu ada terjemahan ya, Terjemahan, jurnalistik, sama pariwisata. Itu untuk apa ya, Konsentrasi sih kalau iya, konsentrasi supaya prospek kerjanya juga lebih luas, luas. kompetensinya lah di tepi luas. Lalu apalagi Ada mata kuliah yang terkait sastra juga kan. Kita kan belajar bahasa tapi kan belajar budayanya juga, berarti kita harus belajar kebiasaan orang Prancis tuh kayak gimana, terus keseharian mereka gimana, terus tutur bahasa mereka di sana tuh gimana gitu sih. Oke, kalau konsentrasi sendiri tuh dari semester berapa sampai berapa? Dari semester 3 sampai semester 5 atau 6? Nah, 6 Sampai 6 ya? Oh, 4 sampai 6. Kalau dosennya tadi kan belum dijelasin nih pakai bahasa Perancis atau bahasa Indonesia ngajar ya. Untuk level kita kan ada level bahasa itu ada A1, A2, B1 sampai C2 gitu. Kalau untuk yang level B1, B2 itu misalnya itu udah dari semester 4 ya, semester 3, 4 itu dosen sudah menggunakan bahasa Prancis gitu. Apalagi untuk keterampilan berbicara, mereka menggunakan bahasa Prancis. Oh, berarti pas di semester 1 2 masih pakai bahasa Indonesia ya. Mungkin dicampur biar belajar dulu gitu ya. Terus nih, kan tadi kan udah ngejelasin nih kayak konsentrasinya apa, mata kuliahnya apa. Kalau dari semua mata kuliah tuh yang kakak-kakak ini senengin apa nih? Gantian aja gak apa-apa nih jawabnya. Terus dijelasin gitu kan tentang apa sih sebenarnya mata kuliah itu, kenapa seneng gitu. Kalau mata kuliah sih sebenarnya kalau buat yang keterampilan berbahasa kan ada 4 itu tadi ya. Lebih suka ke PE itu kelas menulis. Kalau misalkan mata kuliah lain tuh palingnya mata kuliah konsentrasi. Ngambilnya mata kuliah konsentrasinya terjemahan. Jadi ya belajarnya seputar penerjemahan bahasa Indonesia ke Prancis, Prancis ke Indonesia. Ya semacam gitu. Kalau kakaknya nih? Kalau aku juga sama sih, lebih suka yang PE itu keterampilan menulis, sama ya itu tadi yang konsentrasi jurnalistik. Aku ngambilnya yang jurnalistik. Senangnya juga karena ada dosen tamunya yang dari pemimpin redaksi Warta Lampung langsung yang mengajar kami. Jadi senang lah gitu dapat dosen baru dengan dapat ilmu baru itu. Sama ini ya, sama apa ya waktu itu yang tentang sastranya kayak literatur juga senang juga. Oh, berarti kalian ini sekarang udah seneng banget ya sama yang berhubungan bahasa Perancis itu. Mungkin suka baca-baca bukunya jadinya. Yeah. Nah itu kan kalian yang kalian suka nih, ada nggak sih mata kuliah yang susah atau nggak suka gitu loh di bahasa Perancis? Kan banyak nih kayaknya tadi kayak suka banget gitu kan, pasti ada doang yang nggak disukain. Kalau aku sih ya, kalau misalkan sebenarnya bukan nggak suka tapi lebih susah buat dipelajarin gitu kan. Maksudnya mungkin emang kemampuan orang kan beda-beda kan. Kalau misalkan di aku tuh kalau keterampilan berbahasa itu susahnya lebih di PO sih untuk berbicara, karena kan apalagi kalau misalkan kita butuh berbicara sama orang Prancis asli kan, jadi kan kayak susah gitu kan, susah. Terus kalau misalkan untuk mata kuliah lain tuh yang lebih ke kebahasaannya sih, kayak kalau di bahasa tuh kan ada belajar fonetik, jadi kayak belajar bunyi bahasa itu juga lumayan sulit sih, Rumitnya. Iya rumit banget, apalagi buat nerjemahin transkrip bunyi bahasa tuh lumayan susah. Aku sulit sih, bukan nggak suka, sulit banget untuk ngikutin di kelas PO itu berbicara, dan juga di kelas CO itu kelas mendengarkan, karena udah di level kami ini mendengarkan makin lama makin kompleks ya, dan juga teksnya itu audionya itu dari orang Prancis asli yang ngomong segala macam, jadi kadang-kadang merasa aduh susah banget lah yang bagian ini gitu. Nah tadi kan kakak nyebutin kalau misalkan dengerin bahasa orang Prancis ngomong gitu kan, itu dari kayak rekaman gitu aja, atau mungkin ada orang Prancis yang kayak langsung datang atau diundang gitu buat masuk kelas, itu ada nggak sih? Kalau di awal semester itu kan karena offline ya, pernah ada juga yang datang emang orang Prancisnya langsung, jadi kita langsung interaksi sama orang Prancisnya. Tapi karena beliau juga bisa bahasa Indonesia, jadi kan masih bisa setengah-setengah lah bahasanya.
Kalau untuk offline sih lebih banyak ke mendengarkan audio sama video online. Berarti udah pernah ketemu orang Prancis langsung ya? Seru banget ya. Tuh siapa tuh yang Deg-degan. mau sama Prancis langsung kan bisa langsung kayak aduh kayak pasti kan kayak kita tuh ada bangga sendiri tuh kita bisa Iya. ngebales jawaban dia dong. Iya, Gitu. betul. Kan tadi kan orang Prancis kesini nih. Ada nggak sih kemungkinan kita itu bisa ke Prancis juga gitu kayak misalkan ikut beasiswa dari program studi ini sendiri gitu? Ada kesempatan beasiswa itu pasti di setiap fakultas itu pasti menyediakan kesempatan untuk mahasiswanya untuk dapetin beasiswa. Tetapi kalau dari sepengetahuanku beasiswa untuk yang bahasa Perancis ini banyak diberikan oleh seperti kayak departemen atau lembaga yang menaungi bahasa Perancis di Indonesia. Itu kayak IFI itu Institut Français Indonesia. Jadi lembaga kayak tempat khusus dan segala macam itu bisa memberikan fasilitas yang serupa beasiswa atau seperti Campus France. Salah satu teman kami, Renaldi, itu angkatan 2019 juga dia dapat bourse gouvernement, pokoknya dia dapat beasiswa ke Prancis dari salah satu lembaga yang menaungi bahasa Prancis di Indonesia. Itu dia baru balik hari ini dari Prancis. Itu beasiswa selama 3 bulan, jadi kayak 1 musim gitu. Yep. Semester pendek. Itu berarti dia ikut kuliah di sana ya, kayak pertukaran gitu. Iya. Kalau untuk beasiswa sendiri tuh kan tadi kan dari tempat les itu kan kursus. Itu berarti ada yang ditanggung sama negaranya gitu atau enggak? Negara kita ya gitu. Atau dari kursusnya tuh full dari kursusnya? Gini, mungkin itu karena pasti mereka berkoordinasi juga sama kedubes gitu ya. Betul. Iya. Jadi mungkin ada juga yang ada ada campur tangan Iya, dari campur mereka tangan. juga. Oke, berarti kan nanti sekarang ini kan kakak udah semester akhir ya? Kan 2019 tadi, mungkin berarti kakak sekarang lagi nyusun atau apa gitu kan. Nah, aku pengen tahu ini, intelektual muda juga pasti pengen tahu apa sih prospek kerja dari bahasa Prancis ini sendiri gitu. Atau apa yang kakak pengen lakuin setelah lulus nih gitu. Kalau prospek kerja sih sebenarnya yang pasti kan karena kita pendidikan jadi guru ya, atau seputar bidang kependidikan kayak pokoknya jadi pengajar, jadi guru les atau ya semacam-macam pendidikan itu kan. Tapi karena di konsentrasi kita juga dibekali kompetensi lain kayak terjemahan, jurnalistik, terus kita juga bisa di pariwisata, bisa sih kita kerja di tempat lain karena emang sudah ada bekalnya kan. Ada juga yang jadi penerjemah, ada yang kerja di perhotelan atau jadi Dubes. ya di kedubesan juga bisa. Ya. Berarti walaupun dari FK bisa luas ya, karena itu kan Betul. bahasa gitu kan, jadi bisa keluar dari ranah mungkin kan kalau FK itu terkenalnya pendidikan tuh kan intelektual muda, jadi walaupun pendidikan tapi kita bisa juga prospek lain ya. Ya, kita ada juga BIPA itu mengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi kita mengajarkan bahasa Indonesia Oh. ke Kayak orang Perancis mau ke Indonesia kita ngajarin gitu. Iya, betul. Berarti kayak penerjemah juga ya. iya betul. Jadi, tapi kita mengajarkan bahasa Indonesia gitu. Jadi ya Seperti banyak berarti intelektual muda, peluang prospeknya tuh luas banget gitu kan. Nah, pasti kan intelektual muda ini habis nonton ini kayak kepikirannya oh berarti bahasa Perancis ini kan kayak menarik banget nih kan, prospek kerjanya juga menarik, kuliahnya juga mungkin karena dengerin penjelasan kakak juga jadi tertarik gitu kan. Ada nggak sih tips nih untuk mahasiswa baru atau yang mungkin anak-anak SMA nih ya mau masuk ke bahasa Perancis, ada nggak sih kak tipsnya awalnya apa gitu sebelum kan mungkin mereka mau mempersiapkan diri gitu. Untuk tips pertama mental. Mental itu penting. Mental itu maksudnya supaya semangat, supaya nggak berhenti di tengah jalan, itu penting karena kita karena sesuatu yang sudah kita putuskan itu seharusnya kita jalani dengan sepenuh hati gitu. Terus juga pasti namanya kita belajar bahasa, kita harus tahu dasar-dasarnya dulu. Jadi sebelum masuk kita bisa lihat-lihat di YouTube atau di website gitu kan. Duolingo. Belajar belajar dulu dasar-dasarnya supaya kita tahu kalau kita juga minat gitu untuk belajar bahasa Prancis gitu. Kalau dari aku gitu awalnya. Ya, kalau
sama sih sebenarnya, ya lebih ke siapin mental kan, karena pertama bahasanya emang bukan bahasa kita, bahasanya beda, bener-bener yang bisa hampir 180% beda sama bahasa kita. Kalau mental kita ya cuma ya udah deh ambil aja dulu gitu kan, ya bisa jadi sih Takutnya. takutnya di tengah-tengah kan sayang tiba-tiba keluar gitu kan. Yang penting mental sih sama minat. Ya, berarti intinya nggak boleh takut gitu ya, nggak perlu takut gitu, Iya. walaupun kita nggak bisa, tapi kan kita belajar juga gitu ya. Iya. Dan harus niatin dari awal gitu ya, kalau misalnya kita masuk sini ya pasti kita bisa jalaninnya gitu. Iya. Ke Perancis nanti. Iya, boleh ke Perancis, ya pengen nggak sih kakak-kakak ke Perancis gitu? Oh, Pengen pengen banget sih. Pengen nonton Menara Eiffel Iya. gitu kan. Seru banget ya. Oke, itu kan banyak banget ya udah kita ngobrol-ngobrol gitu ya kak ya. Berarti kan nanti intelektual muda udah tahu dong ya apa keunggulan bahasa Perancis, ada beasiswa apa, mata pelajarannya apa gitu kan, mata kuliahnya juga apa, terus nanti kedepannya prospek kerjanya apa gitu kan. Kan intelektual muda udah tahu nih. Pasti intelektual muda juga penasaran nih, pengen dengar sedikit, boleh nggak sih kak, sedikit aja kayak kakak itu kasih closing statement gitu pakai bahasa Perancis gitu. Closing statement atau quotes ya bisa nggak? Boleh lah ya, pakai bahasa Iya. Perancis gitu, jadi kan Bahasa kayak Perancis. wih nunjukin banget ya nih Perancis gitu. Dan Apa ya? sama artinya ya kak ya, jadi kan kita tahu nih. Apa ya? Mungkin kalau kakaknya bingung bisa perkenalan diri nih pakai bahasa Oh, Perancis oke. lah, kayak misalkan nama, umur, alamat rumah gitu, atau yang bisa lebih luas lagi nggak apa-apa. Oke, duluan ya. Oke. Bonjour, je m'appelle Elisabeth Divana Misega, j'ai 20 ans et maintenant je suis étudiante de français à l'université de Lampung. J'habite à Bandar Lampung et au revoir. Ya, coba nih kakak yang satunya. Alors, bonjour, je m'appelle Nima Sadelouki. Je suis Adèle, je suis étudiante à l'université Lampung. Je suis 20 ans et j'habite à Bandar Lampung. C'est tout. Merci beaucoup. Itu perkenalannya ya kak ya. Iya. Kalau misalkan ngomong nih kayak makasih nih udah nonton kita berdua, terus ayo ajak nih mereka nih intelektual muda ini untuk masuk ke bahasa Perancis, bisa nggak nih? Ok. Merci pour votre attention. N'oubliez pas s'abonner, S'abonner, commentaire et aimer cette vidéo. cette vidéo. C'est quoi? C'est tout. C'est tout. Kalau ini ya, kalau s'abonner itu artinya subscribe. Oh, Ya, sabone, sabone, subscribe. intelektual muda. Komentar, memberi komentar. Kalau aimer, Like. aimer, ya like cette video, video ini. Gitu. Itu saya mau ngikutinnya tuh agak bingung gitu intelektual muda. Oke, itu intelektual muda kan mungkin jangan lupa nih kan udah dikasih tahu nih tips-tipsnya apa aja mau masuk ke bahasa Perancis, terus apa aja prospeknya segala macam gitu kan. Jadi intelektual muda yang mau masuk bahasa Perancis boleh banget nih ya, apalagi kan bentar lagi ada penerimaan mahasiswa baru lagi ya tahun depan bentar lagi gitu. Mungkin kakak-kakaknya ada yang mau ayo masuk bahasa Perancis atau apa gitu. Ya, ayo masuk bahasa Allez Prancis. rejoindre. Allez, rejoindre un département français à l'université de Lampung. Oke, keren banget intelektual muda ya ampun. Oke kak, makasih banyak ya kak ya udah ngeluangin waktu nih untuk tanya jawab sama kita dari Radio Kampus Unila, terus udah ngasih kayak banyak informasi nih tentang bahasa Perancis sendiri. Terima kasih. Terima Kak. kasih. Merci. Merci. Nah, intelektual muda itu dia keseruan kita sama program studi pendidikan bahasa Perancis. Next kita bakal eksplor lagi jurusan-jurusan dan program studi lain yang ada di Universitas Lampung. So untuk kamu yang penasaran, jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you. Bravo Rakanila.